Zeus, walaupun memang buktinya Zeus mendapatkan elimination besar di match sebelumnya, tapi karena saling backup, saling terkoneksi pemain-pemain dari Flash, hilang Zeus juga masih bisa di-reduce dari segi value-nya masih tetap bisa diangkat oleh pemain-pemain yang lain. Kita katakan Flash benar-benar 4-nya main gitu loh, nggak cuma 1 ya bisa kita katakan. Apalagi ketika melihat Talon tadi seperti kacamata kuda, menuju ke arah bagian kompon saja yang dilihat, tidak aware ke arah bagian kanan, Top Z masuk, Bowzy bahkan tidak terpantau, karena beberapa kali main di bagian klasik saja, bukan maksudnya membandingkan ya, tapi beberapa kali main klasik saja ketika push ke arah bagian rumah bata di atas, tempat dari Bowzy itu harusnya dicek gitu loh, karena itu biasanya memang orang yang melakukan defensif, dia jaga trigger disiplinnya di sana, nggak melakukan tembakan, biar orang crossing, baru di backstep atau kena crossfire. Nah ditambah lagi tadi pergerakan Top Z yang sangat baik dengan cara memutar ke arah bagian lower ground, punya M4, melakukan tembakan, dan itu yang ngebuat akhirnya Talon. Ya gua harap sih tetap ini semua pembelajaran lah ya, entah nanti pindah atau kalau mau tetap fight di bagian Chungchar juga ngerti gitu loh, kalau misalnya titik-titik tersebut perlu untuk diantisipasi. Masih ada misteri, apakah masih bisa untuk mendapatkan poin lagi karena satu orang, apalagi di tengah-tengah ini tidak terlalu mudah. Tapi kita berpindah dulu ke 69 yang sudah membagi dua playernya ada di bagian El Azhar, duanya udah ada di bagian sekitaran Junkyard Selatan, sedangkan tengah-tengah kali ini bisa kita ceritakan Vampire menjadi tim paling tengah karena Pekado mereka diami, mereka cepat bisa menuju ke arah bagian barat dari Los Leones. Kita akan terus menuju ke posisi dari pemain-pemain Viking terlebih dahulu kali ini, Trongzin, yang kita sudah dengar namanya cukup panjang perjalanan karirnya di kompetisi PUBG Mobile di Asia Tenggara, dan di arah yang berbeda. Genfos pun sama sebenarnya, dan kita akan lihat Hazel tadi dengan sebuah kendaraannya berwarna kuning, mentang-mentang udah masuk ke RRQ ya, memang yang digunakan skin yang memang ada unsur-unsur RRQ-nya tadi berwarna kuning. Dan Yami Mei dari tim Boom Esport. Match terakhir kita seperti memang tidak terlalu banyak pergerakan yang langsung menuju ke area dalam zona karena cukup lambat dari beberapa tim terlihatnya ya kesannya, karena memang lagi nggak menggunakan kendaraan semuanya, ada beberapa yang baru turun dari kendaraan mengecek checkpoint. Tapi sebenarnya di area zona tuh ke selatan sekali dan beberapa tim masih belum mendapatkan posisi di area dalam dari zona. Dan menariknya, Voindonki ID justru cukup menyesal ya tidak turun ke arah bagian Los Higos dan sekitarnya yang biasa mereka mainkan. Mereka bermain ke arah bagian La Cobreria, satu strategi juga yang mereka mainkan karena Deviant juga sepertinya membuat timnya ini mempunyai pilihan-pilihan drop zone yang mirip cara permainan, dalam artian pojok ya pojok, tengah ya tengah gitu loh. Jadi satu dikte yang coba dimainkan. Tapi kita lihat nanti bagaimana Voindonki ID karena gue ceritakan sedikit, Zeta masih tertinggal di belakang, sedangkan Potato di bagian tengah, Rezak dan juga berarti harusnya seorang Veksi udah ada di bagian depan. Tapi ini dia Miseri sudah mulai dipantau pergerakannya, bahkan tas dengan granat dan taunting tipis UMP tembak loot crate. Berarti hari ini maaf kata Talon Esports sangat disayangkan tidak ada menang sama sekali melawan tim Flash. Ya, dan juga ini kembali membenamkan posisi Talon di klasemen. Mereka sudah ada di nomor 11 dan nanti akan kita hitung dengan seksama di akhir posisi berapa Talon akan terdampar, karena mereka harus ingat di hari kemarin mereka adalah tim yang sudah berada di peringkat nomor 5 klasemen, tapi di hari kedua semuanya seperti berubah dengan begitu drastis, tidak ada poin-poin besar masuk menuju ke Talon, bahkan hampir cenderung tidak ada poin menuju ke mereka di match demi match yang mereka dapatkan. Dan lagi-lagi besok menjadi penentu apakah tetap akan ngotot kayak gini lagi atau akhirnya ada perubahan yang coba dilakukan. Dan inilah dia, Federales bermain, Foxy bermain, Snape yang enggak. Nah ini yang tadi jadi hipotesanya Eldoge, kan kita lihat pola permainannya kayak apa. Kita lihat apakah bisa untuk menjawab kekurangan poin yang mereka alami di 3 game terakhir untuk Bigatron, memulai dengan Chicken Dinner, tapi di game-game berikutnya mereka tidak terlalu maksimal. So let's see, hashtag ke-7 kali ini untuk Bigatron, mereka udah mendapatkan zona dengan cukup baik, sementara tim Viking
tim yang juga hari ini naik turunnya cukup ekstrim gua rasa. Bahkan di match Miramar tadi mereka sempat ada kelimpungan masuk ke arah bagian Minas, tidak dapatkan poin sama sekali. RRQ pun juga bergerak lebih cepat. Ini juga tadi kritik gue sedikit di Miramar ketika mereka dapat zona seperti ini, tapi di Puerto terlalu lama. Kali ini mereka lebih gerak cepat, di mana mereka mengambil beberapa kompon-kompon di sekitaran kiri bawah Los Leones. Tidak banyak yang bisa kita ceritakan tentang peperangan, karena di zona seperti ini lebih banyak repositioning, lebih banyak rotasi, lebih banyak pencarian kompon yang tentu bisa untuk membuat mereka enak masuk ke zona 3 nanti yang udah mulai krusial. Sedangkan untuk Todak, lagi-lagi ya, Dimzi belum dimainkan, masih dengan line up yang itu, yang dimana kita saksikan di beberapa game sebelumnya. Jadi ya balik lagi, nggak banyak perubahan untuk game terakhir kali ini untuk line up terutama, kecuali tadi Bigetron yang memainkan Foxy bersama Federales. Ya, beberapa posisi-posisi penting di area zona yang tersedia sudah disiapkan, atau maksud saya sudah diambil lebih tepatnya oleh tim-tim yang ada di sana. Sebut saja Boom yang memang kembali sudah mengambil area dalam zona. RRQ menjadi tim yang juga sudah ada di area dalam. Namun inilah dia tim yang tadi sempat dibahas oleh Eldoge, agak ada penyesalan untuk pemain-pemain dari Point. Sebenarnya mereka punya drop zone di area selatan tapi tidak diambil, tapi tembakan dari Bows ternyata belum terlalu tajam untuk bisa menumbangkan satu player. Untungnya yang kedua juga belum bisa menumbangkan, dan yang ketiga pun sama. Itu dia, ini adalah kesempatan Point Donkey ini masuk ke bagian pertekaan dari Cuma Cera. Tapi mereka di bagian ujung zona, sedangkan kita tahu Flash dari tadi siap untuk melakukan agresif. Bowsy harus di catch up, mumpung lagi sendokiran ini ya kan, nggak ada backupnya. Nate akan dilempar tapi justru menuju ke arah itu siapa sih, Zeta apa Razak sih, nggak terlalu kelihatan gua. Zeta kayaknya ya, dilemparkan Nate menuju ke arah bagian Zeta, low HP, tapi Potato datang, Razak pun juga demikian. Please catch up Bowsy sehingga Voin bisa 4 melawan 2. Ini dia Potato mulai maju, Nate yang dikuk sangat matang akan dilempar ke arah bagian Bowsy, tapi ternyata justru shotgun yang terlebih dahulu, bahkan Potato di end begitu saja. Tapi Razak untungnya dapatkan seorang Bowsy, walaupun keadaan kali ini 3 melawan 2, yang tertembak low sekali Vexy. Satu peluru lagi padahal untuk menumbangkan seorang Yangti yang terus dikejar oleh Voin Donkey ID. Inilah posisi berbahaya dan pada akhirnya membuat Voin Donkey bisa mempertahankan areanya terlebih dahulu. Ada peluang untuk mereka menuju ke area dalam dari zona yang kembali ke area selatan, dan tembakan Topsy terkena dari tim Viking dan akan menjadi confirm elimination. Yang pun bisa diincar oleh Viking karena nampaknya ada Kwanji di dekat dari seorang Yangti di posisi tersebut. Tembakan justru menuju ke Voin, dan ya ternyata Kwanji lebih memilih menembak ke Vexy, dan Vexy sudah tumbang di sana. Vampire akan berhadapan dengan Bigetron. Ini akan menjadi fight yang cukup seru untuk kita saksikan. Betul sekali, a big match kali ini. Satar sendirian sayangnya, dilempar Nate bahkan oleh seorang Tony K. The timing penjemputan bisa dilakukan oleh Razy. 2 player di bagian atas masih bisa melakukan tembakan, tapi lihat bagaimana disiplin dari Vampire untuk tidak overpick menggunakan utility yang digunakan. Bahkan Satar tumbang, tertracking berarti oleh Vampire, dan Tony K melakukan finishing. Nuzi tadi yang mendapatkan knockdown-nya, Onzen ternyata yang melakukan finishing, membuat Bigetron kehilangan 1 player dalam upaya melakukan retake position yang dibangun oleh Vampire Sanskuy. Kerugian pasti dialami oleh Bigetron, dan itu langsung membuat mereka memiliki keputusan kalau mereka tidak mudah untuk bisa memenangkan melawan Vampire, dan langsung membuat Bigetron mundur. Tapi ternyata dalam aksi mundurnya Bigetron harus tertangkap satu persatu pemain-pemain mereka oleh Sam9, Mika, Yuhai menjadi duo yang kembali diturunkan di sini, dan Foxy menjadi last man standing bagi Bigetron. Dan bukan Foxy menjadi last man standing, masih ada satu lagi tapi tertangkap seorang Foxy. Wah, Rizky lagi-lagi menjadi last man standing dari tim Bigetron, bahkan terpantau oleh Ozja. Satu line up yang gua harapkan dimainkan ternyata tidak bekerja baik di game terakhir. Bahkan kayak malah bingung dalam permainannya. Di akhir tadi ketika Bukitnya sebenarnya masih bisa dimainkan, Hoka kehilangan Satar gitu loh, tapi Bukit mereka masih bisa dimainkan. Mereka coba ke arah bagian tengah yang notabene kompon tersebut itu udah kompon bagi semuanya gitu loh. Sangat disayangkan pilihan dari Bigetron. Hari terakhir besok adalah satu pembuktian apakah mereka bisa bangkit atau tidak. Sementara Viking juga melanjutkan tugasnya dengan sangat baik. Voin Donkey ID mereka ratakan satu persatu. Zeta menjadi last man standing. Ini menjadi keadaan yang tidak baik-baik saja. Bahkan 1 peluru saja
yang dibutuhkan oleh Truongzin untuk menumbangkan Zeta yang sekarang tertatih-tatih, dan akhirnya Void Donkey ID pun dipulangkan ke lobby Sanskui. RRQ berada di tengah-tengah sekali, sangat center sekali posisi yang didiami oleh RRQ Ryu kali ini. Ini adalah kembali posisi yang membuat mereka akan dapat late game dan cukup aman untuk beberapa waktu ke depan. Selalu kayak gini RRQ, kalau kita ngomongin zona, mereka tidak pernah kesulitan untuk bisa mendapatkan area zona. Selalu bisa mendapatkan posisi dengan aman, tapi mungkin dari segi eksekusinya yang perlu kita lihat nanti RRQ berhasilkah atau tidak. Dari segi timingnya juga apakah akan berhasil atau tidak untuk menghadapi satu tim. Karena di match sebelumnya mereka punya zona, mereka tidak memplanning untuk langsung bergerak sebelum zonanya bergerak menutup dengan sempurna. Saat zona menutup sempurna pun ternyata agak terlambat karena langsung dihajar oleh beberapa tim, lebih tepatnya Flash bersama dengan tim Secret di match sebelumnya. Itu dia, concernnya adalah apa yang dikatakan oleh Sanskui, ketika tidak adanya reaksi tentang zona yang shifting, itu yang menjadi permasalahan. Tapi masih cukup lama kita tunggu karena zona kali ini masih sangat favoring RRQ. Sementara Nuzi lagi-lagi repair kit yang dibawa bisa untuk menambahkan lagi health point dari kendaraan yang dimiliki. Sebuah monster truck yang digunakan oleh Nuzi, satu kendaraan yang sebenarnya gue tahu banyak player yang tidak terlalu menyukainya karena lambat yang pertama, kedua terbuka sekali jendelanya, bisa melakukan tembakan, tapi ketika lo bermain tentu tidak bisa opsi terus-menerus menguntungkan lu sebagai player. Sementara Vampire tadi Onzen melihat ada sebuah call bahwasanya ada satu player dari tim Viking di bagian kiri, tapi Kenny ganti AUG ke Scar L, ternyata tetap tajam. Last War, survival game. Uzi dan juga satu lagi yaitu seorang Onzen, tapi Onzen tumbang oleh seorang Yuhai, membuat Vampire misalkan 2 orang saja. Granat pertama sudah terjadi di sana, sudah dilemparkan dan sudah meledak, bahkan yang kedua pun sama, yang ketiga kali ini pun meledak tapi lebih tajam granat yang dilemparkan oleh Vampire. Pada akhirnya granat selanjutnya menghujani posisi dari Vampire yang membuat satu pemain Swaps menjadi korban. Nuzi juga bisa menjadi korban dengan lemparan kembali dilakukan dan ternyata Onzen akan segera ditumbangkan di area belakang sana, menjadi confirm elimination nampaknya. Dan kita lihat kembali lagi hujan granat seperti membuat sebuah red zone buatan para pemain-pemain Sam9 di posisinya kali ini. Tapi ada tembakan yang datang dari area yang tidak diduga-duga membuat Sam9 memiliki PR untuk melakukan revive terlebih dahulu. Arena dari bagian high ground tadi. Inilah kenapa tadi gue katakan Bigetron tuh masih bisa mainin bukitnya gitu loh. Walaupun memang tidak zona lagi. Tapi kembali lagi, setiap disadvantage harus segera dicari bagaimana levitatingnya, bagaimana mengangkatnya lagi ya. Cari eliminasi. Kayak Arena lakukan. Karena dengan fokus tim-tim lain melakukan fight dari satu dengan lainnya, bisa jadi third party yang dilakukan. Sementara Nuzi ini kayaknya memang ketimbang nembak dia lebih suka bener-benerin ya, karena dari tadi repair kita gunakan, tapi Parajin lo The Xavier tiba-tiba dari tempat yang lain, nade-nya connect, Nuzi harus revive lagi, tapi nade dari Parajin terus dilontarkan membuat Vampire berada di ujung tanduk, maju kena, mundur kena, Nuzi-nya tumbang sekarang. Atau seorang Swap lagi tumbang dan Nuzi masih kalang kabut. Revive lagi perlu dilakukan, tapi akhirnya the closing nade datang dari tim The Xavier meratakan seluruh player Vampire. Di saat fight sedang mendatangi pemain-pemain dari Vampire, datang dari dua tim yang berbeda, zona juga mendatangi posisi dari RRQ kali ini. Tetap berada di area tengah dari zona dan peluangnya kembali terbuka untuk RRQ sampai lebih late game lagi. Tapi harus diperhatikan oleh RRQ berada di tengah dari zona dan mendapatkan tempat yang enak di zona, berarti bisa saja ada yang datang ke arah mereka dengan langsung nabrak secara barbar. Karena itu sangat mungkin terjadi dengan keadaan seperti ini. Beberapa tempat di gunung juga tidak bisa diambil kembali di bukit-bukitnya. Dan kalau kita lihat, satu tembakan datang menuju ke Joker dan langsung ditumbangkan. Itu dia, ini adalah sebuah hal yang tentu perlu untuk dilakukan beberapa tim yang ada di bagian tengah, itu pressure demi pressure. Tapi kita akan kembali ke fight di bagian pinggir, di mana Xavier yang coba untuk melakukan push, Arena menjaga pergerakan dari Sam9, tapi nade dari NC2 memberikan damage yang besar karena seorang Yuhai. Tiger bahkan cook sebuah nade lagi, Yuhai gak bisa bergerak. Untungnya ada beberapa obstacle yang membuat seorang Yuhai tidak tumbang, tapi itu dia todak. Akhirnya kembali permainan outer mereka berhasil dengan menumbangkan satu player dari lawannya. Paran
Utility terjadi dari Tiger X menuju ke area dari Sam9. Sudah dilemparkan kembali, akan meledak memang berada di sana. Belum ada yang on point. Tiger X terus mengupayakan segala cara. Yami May mendapatkan pemain-pemain dari tim Strangers. Get Slow tadi yang ditarik kakinya oleh Yami May berada di area gudang. Dan gudang dari Boom memang masih masuk ke dalam zona. Stranger sudah terkikis. 69 yang saya penasaran akhirnya akan menuju kemana. Karena 69 punya dua pilihan. Mereka bisa menuju ke RRQ, mereka bisa menuju ke Boom. Belum ada pilihan yang diambil oleh 69 di saat Boom ternyata harus tumbang oleh tim yang ada di dekatnya, yaitu tim Spirit atau tim Secret maksud saya. Langsung tumbang satu pemain dari Boom tadi. Fight inilah dia yang sedang terjadi. Sapu bersih coba dilakukan oleh Lobby X, mendapatkan pemain terakhir dan Boom dipulangkan menuju ke lobby. Sangat disayangkan tadi. Begitu dekat memang untuk bisa melakukan sebuah itu tadi apa smoke atau oh ya Lobby melakukan sebuah smoke untuk memblinding vision ya, tapi datang sih ini tim Secret mau mengambil sisa kue dari seorang Lobby dari tim Stranger, tapi Sam9 dipush the Xavier, dipush dari E-Arena, mereka tumbang satu persatu. Xavier memang rata tapi NC itu akan mulai maju ke arah bagian depan. Revive sedang diupayakan, akan di cancel terlebih dahulu dan NC itu what a clutch meratakan player terakhir dari tim Sam9 dan membuat E-Arena benar-benar kokoh di peringkat yang ada di atas sana. Namun tim Secret masih punya 4 player juga, mereka masih bisa untuk mendapatkan kemenangan di game kali ini. Sementara 69, gue tadi mau mengapresiasi pergerakan mereka yang udah berani melakukan split di bagian late game, namun terculik satu membuat 69 sekarang tinggal menyisakan 3 orang dan 6 tim yang tersisa di zona kita yang kelima. Gue penasaran apa yang bisa dilakukan nanti oleh RRQ dengan zona yang harusnya tetap menuju ke area mereka. Dan betul saja, emang posisinya tengah banget dari tadi. Sehingga mau kemanapun zona, mereka akan tetap dapat area di dalam zona. Tidak akan menuju kemana-mana. Bukan seperti halnya Boom yang tadi ada di pinggir zona. Bukan seperti halnya tadi kalau kita lihat 69 yang di pinggir zona. Masih ada peluang untuk mereka ditinggalkan oleh zona. Tapi RRQ tidak mungkin ditinggalkan oleh zona karena sangat-sangat center posisi yang diambil oleh mereka. Dan gue penasaran apa yang akan dilakukan oleh RRQ dengan keuntungan yang sedang mereka miliki saat ini. Dan ini adalah waktunya RRQ menjawab bagaimana tadi bisa gue katakan kata-kata atau misalnya ada keraguan dari netizen yang mengatakan udah sampai super late game hanya satu eliminasi yang dibuka oleh RRQ. Sekarang mereka mempunyai semua tempat yang enak di bagian tengah, tapi sayangnya tadi Hazel tumbang, harus ada penyelamatan dari seorang Lapar, Nerpeko dari titik yang lebih tinggi. Genfos mengamati ke bagian 69 Esport, tapi RRQ pun terlalu fokus ke bagian bawah. Todak juga bisa menghantui mereka. Todak bisa mengamati mereka dari bagian high ground. Kita tunggu, karena revive masih coba dilakukan. 69 masih dengan gerakan-gerakan yang belum berbuah sebuah knockdown, tapi tembakan keras seorang Genfos membuat Krypton bisa maju perlahan, dan itu sepertinya adalah damage besar yang dibutuhkan menggerakkan pergerakan 69 untuk melakukan regroup. Gua kira tadi 69 akan melakukan push ke bagian dari RRQ, tapi ternyata regroup terlebih dahulu mengingat belum semua player mereka ada di dalam zona, dan sekarang 69 berhasil untuk mengumpulkan 3 player di dalam zona. Satu hal yang berbahaya adalah NC itu masih ada di ujung sana bagi Todak. Ini seperti halnya tadi Boom harus aware kepada Tony K di area belakang dari permainan mereka. Kali ini Todak yang harus aware dengan adanya NC itu di dekat mereka, karena bisa saja satu pemain diculik. Bisa menculik satu pemain Todak saja, ini sudah kemenangan besar untuk NC itu bagi E-Arena. Tapi kalau memang ternyata bisa sampai mendapatkan 2 atau lebih bahkan memulangkan pemain Todak, ini sudah menjadi satu berkah tersendiri bagi NC itu dari E-Arena, dan belum ada sebuah tembakan yang dilakukan oleh dirinya. Ya, menjaga ya, karena memang last man standing, masih banyak orang juga, jadi menjaga banget. Tapi berbeda dengan Todak, Real Scar L-nya dapat kepala dari Krypton. Sebuah pergerakan bagi ternyata tidak mampu, bahkan Sondara terkena headshot juga. Real sakit banget. Real juga menjadi satu player di Miramar hari pertama kemarin yang sempat mendapatkan 6 eliminasi untuk individual. Dan Todak sepertinya nggak mau memberikan kesempatan mudah memang bagi 69 Esport mengamati terus smoke ke arah bagian kiri. Agar apa? Agar bisa fokus ke 69 Sondara. Kelimpungan, Hulk pun jauh, Krypton pun mau mendekat juga, butuh utility dilemparkan, tapi headshot dari Hulk membuat Real tiba-tiba kepalanya jadi panda, berubah dia, tidak bisa melakukan pick off lagi. Dan gue agak cukup terkesima, ternyata RRQ satu playernya punya MG3 yaitu Nerpeko, jadi harapan besar lah buat RRQ untuk bisa mendapatkan kemenangan di game kali ini. Leon bergerak, Todak akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu late game. Sedari tadi
Mereka penuh dalam rasa penasaran kemana hilangnya sosok Todak di hari yang kemarin untuk mendapatkan late game dan akhirnya Cleon menghukum dan menuju ke area bawah dengan spot tembakannya. KiBiZ yang dia gunakan kembali, KiBiZ kali 6 kali ini belum lagi dapat satu hit dapat tapi menuju ke pemain yang sudah knockdown tadi. Real membantu dari area yang lebih tinggi dan ternyata mendapatkan damage yang lebih sakit menuju ke Sondara. Sondara justru keluar dari smoke. Jika Sondara tetap berada di smoke, dia akan bertahan, tapi keluar dari smoke pastinya game over untuk dirinya. Itu dia, dan membuat 69 Esport hanya menyisakan Hulk seorang diri, nggak bisa melakukan bala bantuan. Ternyata mencoba tidak bermain textbook, mencoba untuk bermain lebih split, lebih tersebar sebagaimana mereka tidak lakukan di game-game sebelumnya. Membuat 69 cukup terpunish di game kali ini, membuat mereka harus menyisakan satu orang di hashtag ke-6 setidaknya. Karena Hulk masuk pun ternyata belum dalam zona. Sementara Osja menyisakan 2 player, ada Richard dan Gewi yang berdiam di kompon masing-masing. Hensitu dari tim E-Arena masih menunggu, tapi GK harusnya melihat dan tabrakan lindasan yang begitu menyakitkan membuat E-Arena pulang ke lobby. Bahkan tim Secret tidak hanya mendapatkan eliminasi, gua melihat break pun, nah itu dia, mendapatkan P90 dari sebuah loot crate yang ditemukan. Putar-putar sedikit, tetap zona menguntungkan untuk RRQ. Fight akan terjadi di sisi sebelah kiri terlebih dahulu sebelum pada akhirnya nanti RRQ akan kedatangan tamu setelah pemenang sudah kita dapatkan dari fight antara tim Secret Vietnam berhadapan dengan Todak dari Malaysia. Dua tim yang saling menatap, saling melihat. Tembakan dari Break, dobrak Real, tumbang dia, tidak lagi ada granat yang dimiliki oleh Real untuk dilemparkan karena sudah berada di lobby saat ini. Tim Secret sebagai peringkat kedua sepertinya haus untuk mengejar poin dari Vampire. Break tertembak dengan cukup dalam, tapi lihat bagaimana backup dari tim Secret begitu cepat. Cleon bahkan tidak mampu untuk menyelesaikan knockdown yang mereka mau, tapi Frankie tumbang oleh Osaka. Namun lihat bagaimana Hulk dari jarak yang cukup jauh membalaskan Cleon yang tadi menumbangkan Sondara. Kali ini Hulk yang dapatkan Cleon, membuat Todak dalam situasi yang tidak menguntungkan. 2 melawan 3, bahkan Osaka tumbang oleh Trunk 6, tembakan dari 9, dapatkan Trunk 6, 2 melawan 1, 2 melawan 1. GK dan Break akan maju. 9 tidak bisa bergerak dengan leluasa, tapi tembakan dari jauh membuat tim Secret pun tumbang. Bahkan GK menjadi last man standing karena Richard dari jarak yang cukup jauh menumbangkan 1 demi 1, membuat tim Secret tidak berdaya. Revive akan coba dilakukan, tapi Richard membuka badan, lemparan di ke arah bagian depan, tapi Richard agak tik ke arah bagian kiri tipis dan mengakhiri pergerakan tim Secret di game kita yang terakhir. Luar biasa Richard, luar biasa refleksnya tadi, karena itu sebenarnya sudah posisi mati untuk dirinya, tapi tetap bisa dibalikan keadaan tersebut dengan sebuah lean pick. Di saat nembak masih tetap punya peluang untuk mencet lean pick. Itu adalah satu hal yang luar biasa juga oleh Richard. Bahkan kembali pemain yang sama menyelesaikan 6-9, tapi ini cerita untuk RRQ karena sudah jelas RRQ menginginkan sebuah winner chicken dinner dan ditabrak. Selesai sudah pada akhirnya RRQ mendapatkan winner chicken dinner yang mereka butuhkan. 3 game gue predik RRQ. Late game aja. Chickennya malah Sansku yang dapat emang. Oh iya, gue lupa. Gue baru ingat gue predik RRQ. Aduh, capek banget. Capek banget. Waduh. Eldo game predik berapa kali gak dapet ya. Iya. Gue baru ingat ya juga ya. Aduh, RRQ.